Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Samsung baru aja mengeluarkan Galaxy M32. Speknya lumayan mirip sama Galaxy A22 dan Galaxy A32. Jadi Galaxy M32 ini berada di tengahnya. Tapi menurut saya ya di antara ketiganya, handphone ini adalah yang terbaik dan yang paling pas, apalagi buat kalian yang suka sama handphone berukuran compact. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa handphone ini sangat saya rekomendasikan, simak video ini terus sampai habis ya. Ini dia review dari Samsung Galaxy M32. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama dari segi desain, handphone ini untuk bagian back covernya memang lebih mirip ke handphone Samsung seri menengah ke bawah ya. Tapi yang jadi catatan di sini adalah bagian dari back covernya ini dibuat dengan finishing yang terasa mewah kalau dilihat maupun di genggaman. Finishingnya itu glossy dan mempunyai garis-garis halus yang memancarkan warna prisma atau warna seperti pelangi. Bodi sekelilingnya juga terasa sangat solid walaupun masih terbuat dari bahan polikarbonat. Dan satu lagi yang buat handphone ini sangat beda pada handphone lain di kelasnya adalah ukurannya yang sangat compact. Dimensinya itu cuma 159 mm kali 74 mm dan tebalnya itu 8,4 mm. Tapi dengan begitu pun handphone ini masih bisa memberikan layar luas berukuran 6,4 inci. Jadi buat kalian yang suka sama handphone ukuran compact, maka handphone ini bakalan sangat cocok buat kalian. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini sangat jarang sekali handphone yang berukuran compact seperti ini. Oke, lanjut kita lihat ke sekeliling handphone ini. Di sisi kanannya ada tombol power yang merangkap juga sebagai fingerprint scanner. Dan di atasnya ada tombol volume. Tapi yang seperti yang terlihat di sini, posisi tombol powernya itu terlihat memang letaknya itu agak ke atas ya. Dan saya rasa memang alasannya karena handphone ini ukurannya itu udah compact dan jari tangan kita juga masih gampang untuk menggapainya. Di bagian atasnya ada satu lubang secondary mic. Di sisi kiri ada slot kartu SIM yang berisikan triple slot, dua untuk kartu SIM dan satu lagi slot untuk micro SD card. Di bagian bawahnya ada lubang headset 3,5 mm. Terus ada satu lubang mic, ada port USB Type-C, dan speaker grill. Di bagian belakang ada modul kamera yang berbentuk kotak dan di bawahnya ada satu LED flash. Finishing glossy pada bagian belakangnya ini juga sangat gampang sekali meninggalkan bekas sidik jari ya. Jadi cocoknya memang dipakein case aja. Kemudian lanjut ke bagian displaynya, dan menurut saya ini adalah salah satu keunggulan utama dari handphone ini. Ada layar ukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED. Terus udah dilengkapi refresh rate 90 Hz, resolusinya udah Full HD+, dan aspek rasionya 20:9. Tapi memang sayangnya tidak ada keterangan proteksi dari layarnya ini. Dan kalau buat saya pribadi, merasakan layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz adalah yang terbaik. Ini adalah perpaduan yang pas antara warna yang tajam dan detail dengan kelancaran dan halusnya scrolling dengan layar 90 Hz. Terus kalau untuk bentuk poni atasnya punya desain Infinity U display, jadi sedikit terlihat lebih mewah ya. Sementara kalau untuk bezelnya standar aja, nggak terlalu tebal atau tipis. Dan kalau untuk dagunya memang terlihat agak sedikit lebih tebal ya. Tapi saya rasa itu masih sangat wajar untuk handphone di kelas menengah sekarang ini. Sedangkan kalau untuk kualitas layarnya ya nggak perlu diragukan lagi ya, karena ini layarnya Super AMOLED Samsung. Jadi kalau untuk Samsung sendiri pasti dikasih yang terbaik. Warnanya juga terlihat sangat vibrant, sangat tajam, dan sangat detail juga. Bahkan saya tidak merasa kesulitan untuk membaca tulisan-tulisan yang sangat kecil pada handphone ini. Terus kecerahannya juga bisa mencapai 800 nits, jadi sudah sangat nyaman sekali walaupun berada di bawah sinar matahari ya. Pokoknya kalian pasti bakalan gampang merasa nyaman ketika melihat layar Super AMOLED Galaxy M32 ini. Untuk sistem operasi, Samsung Galaxy M32 ini sudah menggunakan Android versi 11 yang berjalan menggunakan Samsung One UI 3.1. Jadi tampilannya itu udah simple dan terlihat elegan dan juga terasa smooth dan lancar sekali ya. Pokoknya Samsung One UI ini adalah salah satu user interface yang saya suka di handphone sekarang ini.
Kemudian lanjut ke dapur pacu. Samsung Galaxy M32 ini dilengkapi prosesor MediaTek Helio G80 fabrikasi 12 nanometer, didukung RAM kapasitas 8/128 GB. Tapi memang storage-nya ini masih menggunakan eMMC ya, belum USS seperti kebanyakan handphone sekarang. Walaupun untuk penggunaan sehari-hari bedanya itu nggak akan terasa sekali. Untuk tes benchmark menggunakan Antutu yang versi 9, handphone ini menghasilkan skor di angka 213 ribuan. Cukup standar dan nggak ada sesuatu yang wah memang. Dan kalau buat saya juga chipset MediaTek Helio G80 ini memang optimalnya itu untuk penggunaan kasual ya, terutama untuk media sosial dan untuk game-game ringan saja. Sementara kalau untuk game-game berat seperti Genshin Impact masih bisa sih dimainkan, tapi syaratnya kalian harus benar-benar menurunkan grafiknya itu ke yang paling rendah. Oh ya, satu lagi, handphone ini juga belum dilengkapi stereo speaker, alias masih menggunakan satu speaker. Jadi agak disayangkan ya, karena memang di kelas harga yang sama, ada handphone lain yang sudah menggunakan stereo speaker. Kemudian lanjut ke sistem keamanan. Handphone ini dilengkapi fingerprint scanner pada bagian samping dan face unlock. Dan untuk kecepatannya sendiri cukup standar aja ya, nggak terlalu cepat memang untuk ukuran handphone di kelas harganya dan prosesornya. Tapi memang sudah sangat cukup dan masih bisa diterima. Terus lanjut lagi, Samsung Galaxy M32 ini punya satu fitur yang sekarang itu sepertinya wajib di handphone kelas menengah ya, yaitu fitur NFC. Alasannya jelas memang, karena banyak peminatnya di tanah air, khususnya para pengguna e-money. Kemudian lanjut lagi ke sektor baterai. Handphone ini punya baterai kapasitas yang lumayan besar, yaitu 5000 mAh. Kalau menurut keterangan di website Samsung, handphone ini sudah mendukung fast charging 25 watt, tapi charger yang terdapat dalam kotaknya itu hanya mendukung fast charging 15 watt saja. Jadi agak sedikit membingungkan ya. Dan ketika saya coba ngecas dari 0% ke 100%, memakan waktu kurang lebih 2 jam, jadi cukup lama juga. Sementara kalau untuk pemakaian sih relatif standar lah ya. Untuk pemakaian kasual sehari-hari bisa bertahan 1 harian atau lebih sedikit, dengan screen on time-nya itu mencapai 7 jam. Dan terakhir di sektor kamera, dan salah satu juga keunggulan dari handphone ini. Di bagian belakang ada quad cam, 64 megapiksel lensa utama, plus 8 megapiksel lensa ultrawide, plus 2 megapiksel lensa makro, dan plus 2 megapiksel depth sensor. Dan satu lagi kekuatannya adalah pada kamera depannya dengan resolusi 20 megapiksel. Jadi memang saya rasa handphone ini optimalnya itu ada di sektor kamera. Walaupun memang untuk hasilnya sendiri juga tidak terlalu wah ya, tapi reproduksi warnanya itu udah cukup akurat dan cukup vibrant. Hasil foto bokehnya juga udah cukup halus dan separasinya juga udah cukup rapi. Tapi kalau untuk lensa makronya ini yang memang terlihat sangat biasa dan sesekali terkadang malah warnanya itu jadi berubah. Kalau untuk lensa ultrawide udah cukup lumayan ya, angle-nya itu udah cukup lebar, jadi udah oke lah. Sementara kalau untuk hasil foto di kondisi low light, hasilnya itu udah cukup bagus juga, noise-nya udah sangat lembut, dan kalau mode malamnya itu diaktifkan, fotonya itu nggak terlalu agresif warna dan kecerahannya. Sementara kalau untuk hasil foto kamera depannya ya bisa dibilang udah lumayan oke ya. Warna skin tone kulit itu terasa alami juga. Kalau untuk kebutuhan TikTok atau Reels, kamera depannya ini udah sangat cocok sekali. Sedangkan kalau untuk hasil videonya juga udah terbilang lumayan. Kameranya ini juga udah dilengkapi dengan OIS. Tapi sayangnya untuk perekaman video hanya mentok di 30 frame per second aja.
Oke semua, itu dia tadi review dari Samsung Galaxy M32 ini. Jadi poin penting dari handphone ini adalah yang pertama itu adalah ukurannya yang sangat compact, sangat pas di tangan. Penampakannya juga terlihat mewah, apalagi kalau warna black seperti yang saya punya ini ya. Terus layarnya juga sangat nyaman dan sangat enak dipandang karena sudah menggunakan Super AMOLED. Kemudian hasil foto dan videonya juga udah sangat lumayan, terutama pada kamera depannya. Dan tentu saja handphone ini udah dilengkapi dengan NFC. Sedangkan kalau kekurangannya adalah belum menggunakan stereo speaker ya, jadi sangat disayangkan. Terus pengecasannya juga masih lumayan lama. Walaupun handphone ini sudah mendukung fast charging 25 watt. Kayaknya kita harus membeli fast charging tersendiri ya, karena di dalam kotak itu hanya tersedia fast charging 15 watt saja. Jadi apakah handphone ini layak untuk dibeli? Saya rasa sih iya, apalagi buat kalian yang suka sama handphone yang berukuran compact dan lebih ke pemakaian kasual ya, bukan pemakaian gaming. Terus lagi handphone ini lebih layak dibeli dari Samsung Galaxy A22 karena mempunyai setup kamera yang lebih besar dan lebih mending daripada Samsung Galaxy A32 karena menurut saya handphone ini punya desain yang lebih mewah daripada Samsung Galaxy A32. Dan juga kalau secara personal saya lebih suka fingerprint yang menggunakan tombol fisik daripada fingerprint under display. Oke, sekian dulu videonya kali ini dan jangan lupa link pembelian handphone ini ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasa pesannya jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.